Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu kembali dengan saya Teh Ridwan selaku pengampu mapel PJOK. Oke, saya berharap pada kesempatan kali ini anak-anakku semua dan teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat, biar kita untuk pembahasan materinya dapat dicerna secara optimal. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan P3K untuk kelas 9 dan untuk sumbernya saya ambil dari buku paket PJOK kurikulum 2013 edisi 2017. Dan bagi kalian yang pengen lebih jelas silakan bisa membaca di sana. Oke, keep healthy, be healthy, and stay healthy. Itu untuk pedoman kita pada kesempatan kali ini. Untuk agenda pembahasannya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian P3K. Apa sih itu P3K? Tentunya nanti nggak bakal asing lagi karena kalian sudah banyak mendengar tentang P3K baik di rumah, di sekolah, di puskesmas atau di tempat-tempat umum. Karena itu sudah sesuatu yang harus ada. Yang kedua, setelah mempelajari ini kalian mempunyai tujuan P3K. Oh, tujuannya tuh belajar P3K buat supaya apa sih? Supaya anu dan banyak lagi yang dijelaskan. Yang ketiga, prinsipnya dalam melakukan pertolongan kita harus mempunyai prinsip sebagai berikut: A, B, C, D, E. Iya, jelas. Yang keempat adalah contoh satu kecelakaan yang terjadi serta pertolongannya seperti apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir ada perlengkapan dan obat-obatan yang kita bahas. Lanjut untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian P3K. Pengertian P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan sementara. Ingat loh ya, sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan medis. Sifatnya memberikan perasaan tenang dan mengurangi resiko bahaya. Nah, yang namanya juga pertolongan pertama itu bukan menyembuhkan, tapi kalian tuh harus memberikan rasa tenang dan mengurangi resiko bahaya. Jadi resikonya biar gak terlalu bahaya, kalian tolong terlebih dahulu. Selanjutnya itu baru ke tahap selanjutnya. Ya, jadi harus digarisbawahi bahwa sementara P3K itu adalah pertolongan sementara, bukan selamanya, ya. Ingat itu, pertolongan sementara. Selanjutnya, tujuan kalian setelah mempelajari P3K ini adalah yang pertama, kalian akan mempunyai pengetahuan. Saya kemarin belajar PJOK tentang P3K, mengetahui tentang alat-alat untuk P3K, bagaimana cara orang kecelakaan seperti ini, seperti itu. Itulah tujuan pembelajaran PJOK itu, biar kalian ngerti seperti ini. Yang kedua, mempunyai keterampilan. Kemarin saya sudah diajarkan seperti itu, seperti ini. Kayaknya saya praktekkan, harus seperti ini. Kalau kemarin sudah dijelaskan seperti itulah. Ini murid yang paling tahu PBGT. Selanjutnya ada melihat situasi. Kemarin itu kalau kondisinya seperti ini harus seperti itu. Kalau kondisinya korbannya terlalu berat dan digeser, nah itu melihat situasi. Atau kalau ketika hujan, kita bawa ke tempat yang dulu korbannya biar nggak terlalu kena air dan biar airnya nggak terkena infeksi berlebih. Nah, itulah anak-anak pinter zaman sekarang. Terus cepat ambil tindakan, cepat dan tepat mengambil tindakan. Itulah kalian tujuan ingin saya terapkan pada materi ini dalam melakukan pertolongan pertama. Tindakan apa yang harus dilakukan ketika kita melihat orang yang kecelakaan? Yang pertama dulu, memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila ada loh. Semisal kalian melihat orang yang jatuh dari motor, kalian tuh langsung mau menolongnya. Lukanya, darahnya banyak. Kalian kalau ada di sana itu harus manggil orang dewasa, Mas, tolong, ada kecelakaan. Nah, ini memanggil orang dewasa bila memungkinkan. Tapi kalau nggak ada, kamu langsung tolong terlebih dahulu. Setelah itu hentikan pendarahannya. Semisal di lututnya itu berdarah, banyak. Nah, kamu itu hentikan dulu biar darahnya nggak keluar terlalu banyak. Cara apa? Nanti caranya dijelaskan di selanjutnya. Terus panggillah dokter petugas medis secepat mungkin. Ketika kamu sudah menghentikan pendarahan, langsung bawa itu si korban tuh ke dokter, ke petugas medis ataupun ke puskesmas. Nah, dalam
pertolongan pertamanya, prinsip yang harus kamu lakukan yang pertama adalah bersikap tenang dan tidak panik. Karena apa? Yang korban itu lagi panik. Kalau kamu menolongnya panik juga, ya korban tambah panik. Aduh, wah, lukanya banyak, darahnya banyak, robek. Wah, korban tuh semakin gelisah, semakin panik karena kamunya udah panik. Jadi kalau kamu menolong, tenang dulu dan don't panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Nah, ketika udah datang, brok, bentar ya, ada telepon, saya telepon dulu. Korbannya keburu tambah parah. Jadi berikan pertolongan itu secepat dan setepat mungkin kepada si korban. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat atau ringannya si korban, jangan digeser atau dipindah. Udah tahu bobotnya itu 100 kg si korban itu, dan kakinya itu udah lecet banyak berdarah, kamu geser, ya kakinya tambah sakit. Jadi karena terlalu berat, jadi kamu geser. Jadi sebelum mengetahui ringan beratnya si korban, kamu jangan geser. Kayaknya ini kuat, kalau saya pindahkan, saya angkut sendiri biar tidak menghalangi jalan atau biar cederanya gak terlalu serius. Nah itu baru, kayaknya anak-anak saya lebih besar, saya lebih kuat, saya bisa lah. Itu sudah memperkirakan terlebih dahulu. Yang keempat, si korban itu jangan sampai melihat luka. Karena apa? Kalau melihat luka, dia tuh akan semakin panik. Lukaku ya, lukamu aja lah. Ya, jadi si korban tuh jangan sampai luka ditutupi aja sama kamu, tutupi atau enggak ketika kamu lagi memberikan pertolongan, jangan sampai si korban tuh baik diangkat atau gimana lah. Lukanya jangan sampai terlihat sama si korban. Karena apa? Dia nanti tambah panik. Nah, yang terakhir, setelah mendapatkan pertolongan pertama, segera rujuk ke dokter setelah kamu lukanya bersih, tidak berceceran dengan pasir, dengan tanah, kamu udah bersihan, terus perdarahan-darahnya kamu udah hentikan. Selanjutnya langsung kamu bawa melangkah ke puskesmas. Terus selanjutnya ada peralatan P3K. Yang ini sih pasti kalian sudah tahu, karena di sekolah ataupun di rumah pasti kalian sudah punya nih. Yang pertama, kasa, kain lembut. Pasti kalian sudah punya kan, sudah kenal kan. Apalagi kalau bagi kalian yang anggota PMR atau PMI, pasti nggak asing lagi. Yang kedua ada kapas. Apalagi ini yang sering berserakan di mana-mana. Apalagi kalau ini kapas yang steril ya, untuk mengobati luka. Kapas yang lembut. Gunanya apa? Ini kalau ada luka sebenarnya di lutut, lukanya jatuh, robek. Nah itu si kasa itu diberikan obat pencuci luka atau dikasih air, kemudian dibersihkan deh yang luka-lukanya menggunakan kapas. Selanjutnya ada plester. Nah ini plester di sini tujuannya untuk mengencangkan atau mengikat kapas yang tadi ditembakkan ke yang luka ataupun kain kasa. Jadi sebagai perekat. Nah di sini ada plester obat atau yang instan. Saya nggak menyebutkan merek, ini hanya sebagai contoh. Jadi kalau misal kamu terkena goresan sedikit, nah kalau itu lukamu udah dibersihkan, lalu silakanlah tempelkanlah plester obat ini, karena di dalam plester ini sudah ada obatnya langsung, jadi kalian bisa digunakan secara instan. Yang keempat ada gunting. Gunting ini gunakan untuk apa? Untuk memotong plester yang ini nih. Untuk memotong plester ini kan panjang. Nah itu kalau dililit semuanya kan sulit. Jadi seperlunya aja bisa digunting. Dan catatan, guntingnya steril, handspasnya steril, kapasnya steril, dan kain kasanya steril juga. Dan yang kelima ada senter. Loh kok P3K ada center? Iya dong. Semisal ketika ada kelas meeting sepak bola di sekolah kalian. Nah ketika itu ada yang tabrakan, sampai hidungnya berdarah. Di luar sih nggak kelihatan luka, tapi kayaknya kok darahnya keluar terus. Nah itu bisa kamu gunakan center. Kamu lihat hidungnya disenterin. Ternyata iya ada tulang yang robek, ada daging yang robek di dalam hidungnya. Lah itu menggunakan senter ini. Atau dalam telinga, telinganya kemasukan apa ya, kok sakit banget, coba dilihat pakai senter. Lah itu memperjelas. Selanjutnya saya memberikan quotes. Sehat itu murah, namun akan mahal jika kau sakit. Jadi tetaplah menjaga kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis luka dan cara penanganannya. Yang pertama ada luka ringan. Jenis obatnya ada obat merah dan ada betadine. Ini yang paling umum nih.
Yang paling umum kalian lihat adalah betadine. Pasti udah nggak asing lagi lah kalau sama obat ini. Caranya gimana? Bersihkan luka dengan pencuci luka atau air, kemudian oleskan deh pada yang luka. Simpel banget kan? Nah, selanjutnya kegunaannya untuk mempercepat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat, menghindari luka dari kotor agar tidak terinfeksi. Jadi fungsi betadine ini yang pertama untuk mempercepat penyembuhan, yang kedua menghindari terkena infeksi. Nah, itu fungsinya betadine atau obat luka ringan. Selanjutnya ada obat pencuci luka. Pencuci luka loh ya, bukan ini. Obat pencuci luka, bukan pencuci muka. Lukamu? Oh tidak, lukaku. Ya, untuk jenis luka. Obat pencuci luka yang pertama dari Rivanol. Yang kedua ada alkohol 70%, yang ketiga ada butter. Ini yang paling direkomendasikan ada Rivanol. Ya, jadi kalau kalian tidak terlalu kepepet, jangan dulu menggunakan alkohol 70%. Jadi gunakan dulu lah Rivanol. Caranya gimana? Nah, seperti ini. Bersihkan luka dengan pencuci luka atau air, kemudian oleskan pada yang luka. Nah, ini dioleskan pelan-pelan melalui menggunakan kapas. Kegunaannya apa? Mempercepat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat dan menghindari luka dari kotoran dan tidak terkena infeksi juga. Hampir sama kayak betadine, biar tidak terkena infeksi dan mempercepat penyembuhan. Selanjutnya untuk luka terbakar, ini jenis obatnya ada bioplacenton, salep minyak ikan, dan lidah buaya. Ini contoh obat bioplacenton. Bioplacenton. Nah, itu obatnya. Caranya gimana? Yang pertama, bersihkan luka dengan pencuci luka sama atau air. Nah, jika kalian menggunakan lidah buaya yang alami, pertama itu kalian harus memotong pangkal daun lidah buaya. Biar keluar lendirnya. Nah, itu dipotong dulu pangkalnya biar lendir-lendir di lidah buaya itu keluar. Nah, setelah keluar lendirnya itu dioleskan pada bagian yang luka hingga merata. Itu untuk mengurangi rasa panas biar luka bakarnya cepat sembuh. Kegunaannya ini nih, mempercepat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat dan menghindari luka dari kotoran agar tidak terinfeksi, serta mengurangi rasa panas karena luka terbakar api cemburu. Enggak, terbakar api aja. Nah, selanjutnya lihat kan kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. Jelas itu kalau ada pendarahan nih. Kalau ada pendarahan, caranya pertama menekan dengan pembalut tekan. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Nah, tekanannya dari mana? Itu tolong diarahkan terlebih dahulu. Nah, dan posisi tubuhnya harus si luka itu lebih tinggi daripada tubuhnya. Dan ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet. Tourniquet itu alat untuk mengencangkan dan jadi semacam kayak gesper. Jadi kalau semisal perlu luka di paha, jadi pangkal pahanya itu dikencengin pakai tourniquet biar pendarahannya itu berhenti, yaitu tourniquet. Yang kedua ada luka. Luka itu ada jaringan kulit yang terputus, robek atau rusak oleh suatu sebab. Semisal yang pertama, jenis lukanya luka memar karena benturan benda tumpul, benturan ke tembok, ke meja, itu benturannya kan memar. Biasanya adalah warna merah atau keunguan. Yang kedua luka gores. Yang penting bukan goresan hati. Luka tusuk, luka potong, udah ngerti. Luka bacok, robek, luka tembak, luka bakar. Nah, bagaimana dasar-dasar pertolongannya? Yang pertama, kalian harus menghentikan dulu pendarahan. Jadi kalau luka atau pendarahan, kalian dihentikan dulu darahnya. Karena apa? Biar gak terbuang banyak. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Semisal lukanya di engkel, engkelnya diangkat sambil diberikan pertolongan pertama. Karena apa? Nanti biar darahnya tuh nggak terlalu banyak keluar. Karena itu kan sifatnya cair itu mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. Yang ketiga, ulas luka dengan ini mercurochrome atau betadine atau obat merah dioleskan ini. Terus yang keempat, tutup dengan kaset steril, letakkan kapas dan balut dengan perban. Jadi biar gak terkena infeksi si obat itu, biar menyerap ke kulit. Selanjutnya, bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Kalau luka tusuk, kena ke perutnya karena sebuah kecelakaan suatu hal, langsung itu bawa aja ke rumah sakit. Karena itu mungkin kalian barangkali pendarahan terlalu cepat dan penanganan kalian kurang percaya, jadinya langsung bawa aja ke
ke rumah sakit. Nah, itulah untuk pembahasan tentang P3K kelas 9, dan ini ada latihan soal biar kalian kerjakan untuk latihan. Soalnya adalah sebutkan langkah-langkah memberikan pertolongan pertama pada orang yang luka robek pada lutut akibat terjatuh. Jadi silakan kalian jawab langkah-langkah pertolongan pertama yang harus kalian lakukan pada orang yang luka robek. Robeknya nggak terlalu parah juga sih, pada luka akibat terjatuh. Ya, itu untuk soal untuk melatih materi kalian. Dan akhirul kata, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila bermanfaat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam olahraga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.